Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Putu Arwi Darmayanti dengan NIM 066, lalu ada Ibnu Rus Abdul Aziz dengan NIM 069, dan terakhir ada saya sendiri, Dinar Aulia dengan NIM 072. Baik, untuk memulai presentasi kali ini, izinkan rekan saya untuk memulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik, yang bertugas ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu ada Kiai Ahmad Dahlan dalam memperdayakan perempuan. Kiai Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap perempuan dan wanita. Anak-anak perempuan yang potensial dibina dan dididik menjadi pemimpin, serta dipersiapkan untuk menjadi pengurus dalam organisasi wanita dalam Muhammadiyah. Di antara mereka yang dididik oleh Kiai Dahlan ialah yang pertama ada Siti Badriah, yang kedua ada Siti Dawimah, yang ketiga ada Siti Dalalah, yang keempat ada Siti Bushro, putri Kiai Ahmad Dahlan, yang kelima ada Siti Dawinah, yang keenam ada Siti Badilah Zubair. Mengingat pentingnya peranan wanita yang harus mendapatkan tempat yang layak, Kiai Ahmad Dahlan, Haji Fakhrudin, dan Nyai Ahmad Dahlan mendirikan kelompok pengajian wanita yang anggotanya terdiri daripada gadis-gadis dan orang-orang wanita yang sudah tua. Haji Fakhrudin kemudian mengusulkan nama Aisyah yang kemudian diterima oleh rapat tersebut. Peresmian Aisyah dilaksanakan bersamaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah, yaitu 19 Mei 1917 Masehi. Berikut ini beberapa aksi nyata Aisyah seperti mendirikan, yang pertama ada urusan madrasah, yang kedua ada urusan publik, yang ketiga ada urusan wal ashri, yang keempat urusan az-zakirah. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah terkait tentang kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Sebelum kita membahas tentang bagaimana Muhammadiyah berperan dalam kesetaraan gender, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang apa itu gender. Nah, di sini ada salah satu pendapat tokoh, yaitu Aki 2006. Beliau mengemukakan pendapatnya tentang gender, yang diartikan sebagai satu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan, namun dikonstruksi secara sosial dan juga secara kultural. Nah, istilah gender ini mengacu pada bagaimana perempuan menuntut kesamaan derajat dengan laki-laki, sehingga kemudian akhirnya muncul apa yang dikenal dengan kesetaraan gender. Nah, sekarang kita mengerucutkan pada bagaimana Muhammadiyah memandang kesetaraan gender.
kita mengacu pada putusan Majelis Tarjih tentang kepemimpinan perempuan pada Muktamar Tarjih ke-18 yang dilaksanakan di Garut. Dari pelaksanaan Muktamar Tarjih ke-18 tersebut, dihasilkan 2 bab yang berfokus pada kepemimpinan wanita atau kepemimpinan perempuan. Yang pertama itu tentang bab wanita dalam bidang politik, dan yang kedua adalah bab bolehkah wanita menjadi hakim. Kita akan bahas satu persatu secara ringkas, namun semoga ini bisa tersampaikan pada teman-teman semua. Di bab yang pertama, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu tentang wanita dalam bidang politik. Nah, pada putusan ini dibuka dengan pembahasan pada ayat atau pada Quran surah At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan yang kedua dari bab putusan tersebut, yaitu bolehkah wanita menjadi hakim. Nah, bab ini didukung dengan Quran Surah An-Nisa ayat 124 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Baik, peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa peran Aliyah. Yang pertama ada politik. Pertama, memulai kegiatan-kegiatan politik berpretensi pada perjuangan, kekuasaan, atau kenegaraan, real politics, politik praktis. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung atau high politics. Dan yang B, pendidikan anak usia dini. Berperan dalam membangun karakter bangsa dibanding lembaga pendidikan karakter yang bersumber dari Islam itu benar-benar dikualifikasikan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yang C, ada ekonomi. Dalam keadaan krisis yang menghimpit, perempuan Indonesia memiliki visi dan kreativitas yang luar biasa. Perempuan Indonesia mampu meretas jalan keluar untuk menyelamatkan hidup keluarganya. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.